mereka ada job desk-nya juga tuh untuk webinar berlangsung ini mereka ngapa-ngapain gitu. Baru SMA tuh, iya benar tuh yang masih SMA juga banyak nggak kalah banyak. Kemarin ada yang minta untuk memperbaiki namanya juga, dan masih SMA juga nggak kalah banyak. Anak STM, bundanya makin aktif, pengen pacar anak SMA. Wah. Ini mumpung 4 menit lagi, ayo yang pengen chat, yang mau kenalan juga bisa di chat sekarang. Sebelum nanti kita tutup. Oh iya nih, mau ngasih tahu nih, kalau misalkan udah selesai webinar ini, jangan dulu keluar grup ya, karena link untuk sertifikat akan kita berikan di grupnya. Jadi kalau misalkan kalian keluar grupnya, berarti info untuk sertifikatnya juga nggak tahu dari mana. Paling itu juga yang pas kemarin soalnya kita berikan di grup, bukan di Instagram. Jadi habis selesai ini jangan keluar ya, dan kita bisa yang bisa, karena kita juga sering kali mengadakan webinar, kita juga akan memberitahu webinar-webinar yang akan kita adakan di situ gitu. Jadi jangan dulu keluar ya, karena banyak manfaat juga di situ. Kak Agnes nih mana? Ya tunggu ya, nanti jam 2 nanti dia ngomong. Ini bagiannya saya dulu. Nanti sampai jam 2. Jangan bosan ya. Sebentar lagi nih, 3 menit lagi, yuk. Salam kenal ya, salam kenal nih. Nanti di tengah jalan kita bakal nanti siapin hadiah buat kalian yang share nge-SG kalau tentang rangkuman-rangkuman webinar kita hari ini. Yang paling bagus nanti kita akan kasih reward. Jangan lupa ya, nanti di pertengahan nanti kita kasih link untuk absensi atau link untuk kehadiran nanti diisi agar nanti sertifikatnya bisa kita urus dari situ. Gitu. Rewardnya apakah? Buat dulu yang semenarik mungkin, nanti kita pilih yang paling menarik, nanti kita kasih reward. Jangan lupa di tag Instagram kita, CO Change, nanti kita bakal lihat seberapa kreatif kalian. Iya, kebetulan guys di Twitter. Oh ya. Ya kemarin juga makasih juga yang udah follow Ading. Terima kasih. Nah, udah di Ading tinggal 2 menit lagi nih. Yo. Moderatornya mirip abangnya Jerome Pauline. Saya bukan moderator ya. Saya masih saya di sini MC untuk menemani kalian sampai nanti jam 2. Nanti terakhir juga nanti kita ketemu lagi. Jangan bosan. Diingatin lagi, jangan dulu keluar ya, karena link sertifikat akan kita bagikan di grup itu. Terus juga nanti yang mau reward dari kita, caranya gampang, tinggal bikin rangkuman, terus di-share di Instastory masing-masing. Jangan lupa di-tag ke Instagram kita, biar kita bisa lihat nih seberapa kreatif kalian, seberapa banyak materi yang bisa kalian tangkap gitu. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ini udah jam 13.59. Kayaknya Ading sudah di sini dulu. Tadi peraturannya sudah Ading bacakan ya, diantaranya yang yang untuk pertanyaan juga, terus nama-namanya juga nanti chat bakal kita tutup nanti jam 2. Boleh saya Ading akhiri sampai sini. Saya berikan waktu Ading kepada Amigo Agnes sebagai moderator. Silakan Kak Agnes. Ading akhiri ya, dadah. Oke. Halo, sore semuanya. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada Saudara Ading selaku pembawa acara karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar kali ini. Nah, meskipun tadi Amigo Ading sudah memperkenalkan saya, tapi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Priscilla. Saya di sini selaku moderator dan saya juga merupakan sekretaris dari CO Change Leads. Dan seperti tema utama webinar hari ini, yaitu Quarter Life Crisis, What Should Millennials Do?
Tentunya para peserta kali ini datang dari berbagai macam usia. Ada yang masih belasan, ada yang baru memasuki 20 atau bahkan menuju 30 tahun, yang mulai dihadapkan dengan segala macam pilihan, mulai dari masa depan, seperti karir, percintaan, pertemanan, dan lain-lain. Nah, khususnya untuk yang sudah masuk ke usia 20 tahun, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung, insecure, atau merasa nggak punya tujuan hidup di usia 20-an? Atau mungkin teman-teman merasa gagal, padahal udah atau kadang merasa tertekan, terutama capaian orang lain, dan membandingkannya dengan memasuki fase quarter life crisis. Dan kadangkala umur yang dijadikan sukses meter kehidupan seseorang. Mungkin di antara teman-teman timbul pertanyaan seperti, temanku udah mulai kerja nih, aku kapan ya? Kok aku umur 25 tahun belum bisa jadi apa-apa? Kira-kira setelah tamat nanti aku bisa jadi apa ya? Apa aku akan jadi orang yang berhasil? Nah, segala pertanyaan dan keraguan teman-teman akan kita bahas di webinar kali ini, agar kita bersama-sama mengenal dan belajar bagaimana kita sebagai milenial dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, tentunya kita layak bersyukur karena kita akan langsung sharing ilmu dari Kak Shirley selaku narasumber kita pada sore ini. Halo Kak Shirley. Halo. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Di sini sehat. Gimana di sana, Agnes, kabarnya? Baik Kak, senang banget bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual dengan Kakak. Ya, Dan harusnya kita ketemu ya. Dan saya mewakili CEO Change Leads berterima kasih kepada Kak Shirley karena sudah bersedia untuk hadir bersama kami melakukan sharing session pada webinar kali ini. Nah, teman-teman, untuk host boleh share screen, bantu share screen. Untuk saya mau nampilin prestasi-prestasi Kak Shirley nih, luar biasa banget. Oke, jadi Kak Shirley ini memiliki nama panjang Shirley Anavita Rahmi. Beliau merupakan dosen paruh waktu dan pengusaha. Mungkin beberapa teman-teman yang lain taunya influencer yang terkenal banget, konten kreator, tapi paruh waktu dan pengusaha. Beliau profesional Universitas Paramadina Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum dan Bisnis di Melbourne. Apa yang pencapaian yang udah diraih oleh penghargaan karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia tahun 2017. Beliau pernah menjadi juara 1 kompetisi menulis esai nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2015. Dan beliau memiliki pengalaman awards scholarship pada tahun bahkan delegasi terbaik Asia World Model United Nations di Korea tahun 2018. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, sebelum materi akan dipaparkan oleh Kak Shirley, saya ingin membacakan peraturan grup terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib menuliskan nama lengkap pada akun Zoom. Kemudian, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera sampai host meeting atau moderator memberikan izin. Room chat hanya digunakan untuk sesi tanya-jawab. E-sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang terdaftar dan mengisi form kehadiran. Yang keenam, link e-sertifikat akan diberikan saat pertengahan webinar berlangsung. Kemudian yang ketujuh, seperti yang sudah dibacakan oleh MC kita tadi, yaitu The Adings,
kita akan memberikan reward kepada teman-teman, nanti bisa mengupload di story-nya rangkuman atau kesan dan pesan selama webinar ini berlangsung. Buat semua. Oke, demikian lama-lama lagi, marilah kita simak dengan baik Kak Shirley yang sudah hadir ya. Kepada Kak Shirley, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Agnes atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Shirley senang banget di siang ini, weekend, siang-siang bisa ketemu sama teman-teman meskipun virtual nih. Saya anggap teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman di atas rata-rata. Kenapa di atas rata-rata? Karena biasanya anak muda weekend, ini kebetulan di sini agak mendung lagi. Itu biasanya anak muda ngapain teman-teman? Tidur. Tidur, benar banget, rebahan, biasa ya. Terus kita leye-leye selagi weekend, apalagi. Mungkin ada yang sambil ngerjain tugas, mungkin. Terus apalagi, scrolling sosmed, bener nggak? Nonton Benar. YouTube, buat yang senang main game. Bener ya? Benar. Kalau nggak lagi COVID, biasanya kita nongki-nongki, apalagi. Dan sejenisnya. Dan teman-teman mau nih hari ini ngeluangin waktu, ngeluangin pikiran, ngeluangin kuota teman-teman untuk hadir dalam kegiatan diskusi kita, untuk ikut berpartisipasi. Untuk itu saya anggap ini teman-teman adalah anak-anak muda di atas rata-rata. Terima kasih kepada teman-teman panitia, semua pihak yang terlibat nih di balik layar. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa diskusi. Dan juga di sini kiranya ada yang tidak saya sebut, mohon izin. Yang jelas di sini kepada yang besar tentu kami tak sebut gelar, pada yang kecil tentu kami tak sebut nama. Orang tua tentu dengan tuahnya, guru-guru kami tentu dengan ilmunya, tapi yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga weekend, siang-siang, mendung-mendung nih, di sini mendung, kita semua tetap semangat. Dan menarik, tadi Agnes sempat bahas sedikit tentang quarter life crisis, yang ini biasa terjadi di umur 20, pertengahan 20-an gitu ya, biasanya. Orang sering mengidentifikasikan di umur 23, 24, masuk 25, mulai banyak mempertanyakan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya nggak tahu nih, tadi udah ditanyain sama moderator apa belum, ini apakah semuanya mahasiswa atau ada yang teman-teman dari pelajar SMA? Nah, kalau dari yang form yang mereka isi sih, Kak, ada yang masih SMA, ada yang sudah masuk kuliah, ada yang bahkan sudah bekerja yang mendaftar. Dan berbagai macam usia sih, Kak. Luar biasa. Oke, jadi beragam banget ya. Oke, dan menarik teman-teman. Quarter life crisis ini biasanya terjadi pada, kita sebutlah anak muda. Dan apakah ini sesuatu yang wajar? Iya. Sebetulnya ini adalah sebuah pertanyaan pencarian jati diri. Karena kita semua belum menetapkan atau belum betul-betul mengunci visi atau goal kita, akhirnya kita mulailah kebandingin, dia kok ya udah begitu ya, kalau tadi Agnes sampaikan, kok ya dia udah kerja di sana, kok ya dia udah memutuskan menikah dan happy banget dengan kehidupannya, kok ya dia udah dengan kegiatan-kegiatannya sekarang, yang dulu mungkin dia atau mereka adalah kawan-kawan kita sepermainan, mungkin mereka adalah kawan-kawan kita ya sesama nongki-nongki gitu. Nah, sebelum dilanjut, boleh nggak Sally minta 2 menit aja? Teman-teman kalau dengar kata quarter life crisis, ini nggak tahu chatnya bisa ya dipakai ya? Kalau dengar kata quarter life crisis, biasanya apa yang tiba-tiba langsung muncul di pikiran teman-teman? Boleh sambil di chatting teman-teman? Oke, ada saat ada orang atau saat ngebaca? Ada yang bilang insecure. Oke, ada yang bilang overthinking. Overthinking.
gagal, merasa gagal, khawatir, malu, gagal, nggak pede. Kok negatif semua ya? Malu, khawatir, apalagi nih? Pesimis. Pesimis tuh, nyerah duluan. Apalagi Wah, antusias merasa banget ya, malu. Kak. Apalagi udah tua. Oke. Terus apa, takut, kekurangan jati diri, galau, nggak berhasil. Sadly, tunggu ya 30 detik lagi ya. Ingat life crisis, sedih, terus gelisah, dan lain-lain. Ini udah mulai nggak pede, takut gagal, pesimis, itu ya kurang lebih yang banyak, yang mayoritas menjawabnya. Oke, makasih Agnes. Boleh silahkan saya serahkan kembali ke Agnes untuk mengatur chatnya. Ini menarik teman-teman. Kalau kita lihat nih, teman-teman bisa sambil scroll-scroll ke atas. Ini nyaris rata-rata yang paling banyak itu ada yang keluar adalah insecure, gagal, apalagi khawatir, minder, bener ya, malu, dan sejenisnya. Pertanyaan merasa kayak gitu. Kenapa yang muncul itu adalah perasaan-perasaan yang nyaris membuat kita realistis dan pesimis dengan kondisi kita sekarang. Bukan justru optimis dan progresif mengejar sesuatu yang seharusnya ini udah di tengah jalan, atau sedang kita lakukan, atau mungkin baru kita mulai. Kan biasanya kalau orang sedang mengejar sesuatu, lupa tuh dengan makan, bahkan dengan kawan, lupa untuk tidur gitu. Benar ya? Benar. Dan menarik. Setuju. Biasanya kan kalau anak muda itu yang ditawarkan adalah masa depan. Jelas anak muda yang ditawarkan bukan hari ini. Jadi untuk kita semua yang merasa cemas dengan quarter life crisis, untuk kita semua yang mulai merasa, am I on the track right? Apakah saya berada pada track yang tepat gitu? Ini sebenarnya bagus karena kita menyadarinya di umur 20-an. Ini justru bagus. Ketika sudah on the track, then go get it. Terus kita melanjutkan track itu. Tapi kalau ternyata nggak tepat, kita segera memutar atau segera mencari tahu sebetulnya mana tracknya, dan kita segera masuk dalam on the track ke track yang seharusnya. Dan ini menarik teman-teman. Ada satu perkataan dari aktivis Amerika Serikat, namanya Malcolm X. Dia dikucilkan saat hidupnya, sudah berulang kali masuk penjara. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah banyak banget peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan yang sering kita insecure kan gitu. Biasanya kita ngebandingin orang, kok ya dia kayak gitu, terus masa depan kita kayak gimana. Kita mulai khawatir, ini kita di track yang benar nggak sih? Jadi kita selama ini melakukan sesuatu yang orang lain pengen, bukan yang kita benar-benar pengen. Kita mulai khawatir dengan apa yang kita lakukan sekarang dan untuk masa depan. Terkait masa depan teman-teman, karena kita semua anak muda, yang kita tawarkan bukan hari ini, tapi masa depan. Dan terkait masa depan, kita udah nggak bahas lagi apakah kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di mana, kita berproses di mana, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang seperti apa, kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana, kita udah nggak bahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua, anak muda, selama mau melakukan persiapan, mengisi waktu-waktu ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Dan sebetulnya kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam melakukan persiapan ini, teman-teman, kita semua itu hanya dibedakan menjadi 4 tipe. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ah. Teman-teman pengen ngeliat diri sendiri 10-15 tahun ke depan, kayak gimana? Ah, Kak Serly, itu mereka aja lah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang
Dekat dengan akses informasi, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana? Kita mah apa tuh, cuma rebukan Astor. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 5 tahun ke depan kayak gimana. Itu mereka aja lah, mereka yang dekat sama akses finansial, mereka yang dekat sama akses kekuasaan, mereka aja duluan yang berpikir ke arah sana. Kalau kita gimana? Kita mah apa, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia kayak gini teman-teman, mereka duluan mengerdilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia seperti ini duluan mengecilkan dirinya sebelum lingkungan sekitar. Dan wajar kalau insecure, karena nggak kenal dengan dirinya siapa, nggak kenal dengan potensi yang ada di dirinya. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, gimana ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan? Ya sudahlah, nanti gimana kesempatan datang pada saya saja, Kak Sherly. Teman-teman, kiranya di sini yang mahasiswa atau mungkin siswa, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya syukur nanti kalau saya udah lulus kuliah, kemudian saya bekerja di perusahaan yang saya idamkan, terus nanti saya kerja gaji di atas UMR, terus nanti saya bisa mulai nabung, terus nanti saya bisa ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak, teman-teman? Ya, sudahlah, nanti gimana takdirnya aja, Kak Sherly. Tipikal manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, cita-cita, visi, goal, atau apalah kita sebut namanya, itu nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris selalu melihat dari sudut pandang positif. Teman-teman 10-15 tahun lagi pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Kak Ser, sekarang saya adalah mahasiswa. Silakan diisi sendiri semesternya, silakan diisi sendiri jurusannya di kampus mana. Saya yakin di sini beda-beda. Tapi 10-15 tahun lagi Kak Sherly, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, maka saya udah punya yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya minimal saya udah punya 2 sekolah. Masing-masing sekolah saya udah ngasih beasiswa untuk 500 anak di wilayah saya. Sehingga 15 tahun ke depan saya ingin melihat ada pengurangan angka putus sekolah pada anak umur 5, 6, 7 tahun. Amin. Kak Ser, fokus saya pada dunia bisnis. Sekarang saya adalah mahasiswa, tapi 10-15 tahun lagi saya adalah pengusaha yang udah punya 2 perusahaan. Masing-masing perusahaan omsetnya per tahun ya minimal 50 miliar lah. Amin. Saya udah buka lapangan kerja, Mbak Ser. Setidaknya untuk ya kurang lebih 30-50 fresh graduate di Indonesia. Jadi saya pengen lihat 15 tahun ke depan itu ada pengurangan angka pengangguran di wilayah saya. Amin. Tipikal manusia optimis, teman-teman. Ketika ada 1.000 orang yang bilang that is impossible, itu tidak mungkin. Mereka jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka akan jadi orang pertama yang memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Untuk kawan-kawan yang saat ini masih duduk di pelajar di SMA, ada namanya aturan sekolah. Betul nggak? Harus jam berapa, nanti selesai jam berapa, bener ya? Meskipun sekarang semuanya serba daring. Nanti ketika udah selesai, masuk ke universitas, silahkan tanya nih sama kakak-kakaknya di sini. Ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Nanti selesai dari universitas, toga dipindah, alma mater dilepas, status mahasiswa udah nggak ada, mungkin sebagian dari kita bekerja, mungkin ada yang membuka lapangan kerja. Buat kita yang bekerja dulu,
Ada namanya aturan perusahaan, aturan lembaga, aturan institusi tempat kita bekerja. Betul nggak? Sebagai warga negara, kita punya namanya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk Tuhan, apapun agamanya, kita punya aturan Tuhan, aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan, teman-teman. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu, perubahan, dua, pembaharuan. Teman-teman, tidak ada alasan bagi kita semua, terutama nih anak muda, untuk bersikap realistis. Nggak ada. Apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Minimal karena 3 hal. Satu, anak muda itu energinya masih membuncah, masih meledak-ledak gitu ya, kalau orang Medan bilang, masih banyak gitu. Masih energinya masih sangat banyak. Yang kedua, waktu. Dan ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Waktu anak muda itu masih banyak. Silakan kasih aja satu pekerjaan ke anak muda, itu dia bisa tidur jam 2, bangun jam 4, nggak terasa capeknya. Yang ketiga, curiosity, keingintahuan anak muda itu masih tinggi. Kasih aja satu isu, satu masalah ke anak muda. Kalau ada sekelompok anak muda punya masalah, bawa masalah berkumpul, maka siap-siap keluarnya nanti jadi solusi. Curiosity anak muda itu tinggi. Pertanyaan kenapa, bagaimana, itu masih sangat senang untuk dicari tahu oleh anak muda. Dengan 3 hal ini, teman-teman, ini satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis, termasuk dalam quarter life crisis. Pertanyaan besarnya adalah, selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang di sekitar kita nih membiasakan kita untuk berpikir, bertindak, punya kebiasaan, mengambil keputusan, itu di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Zaman berubah, waktu berganti, teknologi pun hadir. Sekarang dengan teknologi, kita makin gampang membandingkan diri dengan orang, benar nggak? Tapi dengan teknologi itu juga, akhir ini membuat percepatan itu juga makin terjadi. Mantan Presiden Amerika pernah bilang begini, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, dia mati. Dia diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita semua berbeda, terkhusus untuk mahasiswa nih, apa yang membuat kita berbeda, teman-teman, antara kita yang hari ini dengan kita 2-3 tahun yang lalu. Saat mungkin sebagian besar kita masih duduk di bangku SMA, masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Mindset-nya kah? Pola pikirnya kah? Bijaksananya kah? Apalagi networks-nya kah? Skill-nya kah? Atau mungkin habit-nya kah? Apa yang membuat kita semua berbeda untuk teman-teman yang SMA, antara teman yang hari ini dengan teman-teman 3-2 tahun yang lalu, saat mungkin kita masih menggunakan rok atau celana biru dongker. Apa yang membuat kita semua berbeda, teman-teman, antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan? Yang jelas dalam mengisi masa-masa ini, terlepas kita sudah masuk dalam quarter life crisis atau akan masuk ke masa-masa ini, maka sebetulnya waktu yang kita habiskan ini kualitasnya hanya 4. Pertama adalah mereka yang menghabiskan waktu ini dengan standar baik, a good one. Teman-teman, kita lakuin aja standar baik kita dalam segala sesuatu. Sebagai siswa, lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan standar baik. Sebagai mahasiswa, lakukan dengan standar baik. Mungkin dapat amanah di organisasi, lakukan dengan standar baik. Saat kita sambil bekerja, mungkin kuliah sambil bekerja atau ada yang udah bekerja, lakukan tanggung jawab dan tugas kita dengan standar baik. And that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Karena nggak ada gunanya. Standarnya pasti beda. Nanti kita malah insecure. Dan jadinya nggak bersyukur. Segera lakukan standar baik kita. Toh fitrah dasar manusia adalah baik. Kan nggak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Nggak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran ngegibahin orang kayak Ibu Tejo. Gak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk korupsi misalnya. Kan gak ada ya. Standar dasar manusia adalah baik, teman-teman. Dan kembalikan itu pada diri kita. Apakah
menjadi baik aja cukup? Is a good one enough? Apakah hidup apa adanya seperti fitrah ya, fitrah manusia adalah baik? Is that enough? Apakah itu aja cukup? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Dan mereka yang mulai pelan-pelan melambat pada proses seleksi alam inilah yang mulai merasa insecure. Mereka yang naik satu tingkat lebih tinggi, a better one, yang lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu, dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pengalaman, networks, kematangan skill, dan lain-lain. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Adalah harus, teman-teman. Karena kita manusia dikasih kesempatan waktu untuk terus belajar. Dan kita kan adalah makhluk pembelajar manusia ini. Teman-teman, tahun ini itu ada ratus ribuan, saya izin, mahasiswa baru se-Indonesia. Bayangkan 4-5 tahun ke depan, itu akan jutaan fresh graduate. So what makes you different? Apa yang membuat kita semua berbeda? Teman-teman bayangkan, teman-teman itu sebetulnya kalau sebutlah misalnya kalau lulusan dari universitas biasanya langsung diserang dengan penetrasi sosial, lingkungan langsung nanya, sekarang kerja di mana gitu ya. Jumlah lapangan kerjaan berapa, sedangkan sarjana mudanya berapa? Apa yang membuat kita merasa punya kesempatan lebih? Dari Sabang sampai Merauke nih, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau tahun ini, itu ratus ribuan anak mudanya masuk ke perguruan tinggi. Teman-teman bayangkan, nanti 4-5 tahun ke depan, maka ini akan membuat kita semua sesama anak muda, itu akan secara nggak langsung akan sama-sama memperebutkan kesempatan itu. Pastikan dari sekarang kita mulai melihat siapa kita sekarang, melakukan dengan standar baik, kemudian merasa itu nggak cukup. Be the day one, terus berasa menjadi hari pertama. Biasanya nih kalau kita sekolah, kuliah, kerja, day one, hari pertama kita masih sangat semangat, bener ya? Semangat, ya apalagi harus dikerjain. Kalau kita kuliah, ini apalagi nih, ya, organisasi yang bisa kita ikutin. Terus masih semangat kalau teman-teman udah ada yang kerja, masih semangat, apalagi nih yang harus dikerjain nih kok. Yes. Kok tiba-tiba udah jam 5 dan udah harus pulang aja misalnya. Bener ya? Benar. Be the day one, terus jadi hari pertama. Setelah menjadi kita ternyata 1, 2, 3 tahun ternyata merasa lebih baik secara networks, habit, mindset, bijaksana, wawasan, dan apapun itu, pertanyaan selanjutnya, is that enough? Apakah menjadi lebih baik aja cukup? Nggak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless. Sekarang bolehlah kita insecure karena kawan-kawan kita. Tapi coba bongkar lebih luas lagi. Dan mari kita melihat lebih jauh. Dunia ini makin borderless, teman-teman. Kita yang di Indonesia sekarang, 1 kali klik, itu bisa dapetin informasi dan nyebarin informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia sekarang, 1 kali klik, itu bisa tahu perkembangan anak-anak seumuran kita di belahan dunia lain. Di Eropa, anak-anak seumuran kita nih, sedang mikirin apa, di Amerika, mindset mereka kayak gimana, di Jepang mereka udah bisa ngerakit komputer, di Cina kayak gimana, di selatan dunia, di New Zealand, di Australia itu kayak gimana. Dan ke depan, dunia ini makin borderless. Kita bukan hanya bersaing sesama anak muda di Indonesia. Kita bersaing menjadi masyarakat internasional. Maka pastikan kita naik 1 tingkat lebih tinggi. Be the best one. Sarli yakin banget. Di sini tercatat 541 pasang mata. Kita punya passion, hobi, skill, latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Benar nggak? Dan nggak ada masalah. Benar ya? Nggak ada masalah. Justru perbedaan itu yang membuat kita bisa saling sulam tambal. Kita bisa saling mengisi. Kan gak asik kalau semuanya adalah dari jurusan pendidikan. Kan gak asik kalau semuanya adalah YouTuber. Kan gak asik kalau semuanya latar belakangnya komunikasi. Gak asik semua latar belakangnya teknik kedokteran. Justru perbedaan itu yang membuat kita bisa saling kolaborasi, teman-teman. Udah cukup Indonesia selama ini digadang-gadang secara kuantitas kita tinggi. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar. Dan dalam 9 tahun ke depan kita dapat privilege bonus demografi. Tapi gimana dengan kualitasnya? Sekarang waktunya teman-teman, karena bicara bonus demografi ini pasti bicara tentang teman-teman yang ada di sini, anak muda. Pastikan dari manapun teman-teman berangkat, mau dari pendidikan, kesehatan, dari psikologi, dari teknik, dari kedokteran, dari sosial, dari apapun silakan teman-teman isi. Pastikan teman-teman adalah yang terbaik di bidangnya. Be the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur salah.
pastikan kita menjadi the best version of us. Not the best version of us artinya adalah dari versi kita yang baik tadi, bukan versi orang lain. Bukan versi orang lain yang berharap bahwa akan muncul nanti, itu artinya kita memenuhi ekspektasi sosial. Menjadi versi terbaiknya kita, versi terbaik diri kita pada bidang kita yang dari awal sudah kita analisa tadi. Apakah menjadi terbaik aja cukup? Terbaiknya diri kita aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya mengajak kita semua naik satu tingkat lebih tinggi. An excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tidak ada manusia yang nggak ada salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah, punya khilaf. Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya tadi. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, teman-teman. Tapi mampu mengajak kawan-kawan untuk sama-sama menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, dunia bukan hanya mencatat orang yang parasnya paling ganteng, wajahnya paling cantik, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak gini. Silahkan, bongkar. Siapa yang dalam majalah Forbes tercatat karyanya paling banyak digunakan oleh umat manusia abad 20 dan 21. Penemu Microsoft, mungkin teman-teman ada yang ingat? Bill Gates. Bill Gates dianggap terbaik di bidangnya? Yes, kita nggak usah bahas kekayaan Bill Gates. Majalah Forbes sudah selesai ngebahasnya. Bill Gates dianggap terbaik di bidangnya, semua orang mengakui. Is that enough? Apakah itu aja cukup? Nggak cukup, dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak manusia, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Kak Sarli nggak usah bahas jauh-jauh, kita bahas Indonesia saja. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T, yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, yang karyanya baru saja dimuseumkan, yang manusianya meninggal tahun lalu. Habibie. Almarhum B.J. Habibie. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes. Is that enough? Apakah itu aja cukup? That not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi, teman-teman. Dia punya namanya Habibie Center dalam pendidikan. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Teman-teman jangan mau jadi anak muda eksklusif. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya nanti ketika lulus kuliah, bagaimana, saya ketika lulus kuliah kerja di mana, gaji per bulan berapa yang masuk ke dalam rekening, saya ketika sudah dewasa kekayaan saya berapa, saya ketika semakin tua nanti kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang munculkan. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana kita teman-teman 9 tahun ke depan ketika semua orang menggadang-gadang bonus demografi? Dan bicara bonus demografi pasti bicara tentang anak muda. Bicara anak muda pasti pertanyaannya adalah apakah kita yang ibarat ombak nih, kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak. Bagaimana kita 25 tahun ke depan dan kita bicara goal. Saat kita punya goal, maka insecure dengan umur 20-25 itu akan sangat terasa kecil. Bagaimana kita 10-15 tahun ke depan? 25 tahun ke depan, 1 abad Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka. Semua orang menggadang-gadang generasi emas. Bicara generasi emas, pasti kita bicara anak muda. Dan akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Di mana posisi kita, di mana posisi bangsa, negara, dan anak muda saat itu. Dengan kayak gitu, kita mulai bertanya, sebetulnya kita 10-15 tahun lagi, atau mungkin karena terlalu jauh, kita 5 tahun lagi, itu adalah siapa? Kita tidak sibuk dengan membandingkan diri dengan orang. Kita sibuk dengan target, tujuan, goal. Miliki dulu target dan tujuan teman-teman. Kalau enggak, orang lain akan membuatkannya untuk kita. Kunci yang pertama adalah, nggak perlu kita bandingkan quarter life crisis kita dengan orang, nggak perlu. Karena perjalanannya pasti beda. 20 tahun yang sudah terjadi pada kita, itu akan berbeda dengan 20 tahun yang terjadi pada orang lain. Dan itu pada akhirnya ini tergantung pada persiapan kita
dalam mengisi waktu-waktu tadi. Apakah kita menjadi tipikal manusia pertama, kedua, ketiga, apakah selama ini standar yang kita lakukan dalam melakukan segala sesuatu itu di standar baik, better, best, karena kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Saat kita tahu 4 hal, segera jawab 4 pertanyaan ini. Pertama, siapa kita di masa depan? Kedua, siapa kita sekarang? Mulai kenali diri kita sendiri dengan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita apa, tahu opportunity, kesempatan yang masih tersedia ke depan apa saja, tahu threat, tahu ancaman, tantangan yang akan kita hadapi apa saja. Kita akan sibuk untuk mengisi, oh ternyata untuk menjadi seorang international writer misalnya, saya harus punya skill set A, B, C termasuk di dalamnya public speaking. Sedangkan sekarang public speaking saya masih pas-pasan. Oke, mulai besok saya akan fokus selama 1 tahun ke depan memperbaiki cara bicara saya supaya kata nya nggak berulang-ulang dalam 1 menit. Misalnya, Kak Sally, saya mau menjadi seorang pembisnis tapi kurang banget dalam urusan digital marketing. Sekarang semua orang udah pakai digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari. Dan sebetulnya ketika kita udah sibuk dengan ini, sebetulnya ketika kita udah sibuk dengan ini, waktu kita nggak ada lagi untuk membandingin dengan orang. Ketika kawan kita happy, mendapatkan pencapaian, kita juga akan ikut senang. Kita akan ikut senang dengan pencapaian yang mereka dapat. Karena mereka sampai di titik itu berdasarkan perjuangan mereka. Kita fokus pada apa yang sedang kita kejar. Sehingga ini jadi poin kedua, sehingga kita nggak perlu untuk mengikuti standar hidup dalam sosial, penetrasi sosial, ekspektasi sosial terhadap kita. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu melakukan ini, karena ketika kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi sosial tanpa bertanya ke diri sendiri, sebetulnya saya ini apa yang sedang dikejar, saya ini siapa, bagaimana cara mengejarnya, dan apa yang ingin saya tinggalkan ke generasi selanjutnya. Itu 4 pertanyaan yang harus dijawab. Maka kita hidup adalah untuk memenuhi ekspektasi sosial. Kalau yang tadi adalah manusia-manusia realistis, selalu mendengar narasi orang. Hidupnya adalah berdasarkan 3 hal tadi. Apa kata orang, bener ya? Dan pada akhirnya kita hidup nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, teman-teman. Kita bukan tukang es krim yang bisa membuat semua orang senang. Kalaupun kita membahagiakan satu pihak, bisa jadi ada pihak lain yang terluka, bisa jadi ada pihak lain yang merasa tidak senang dengan keputusan kita, dan itu adalah hal yang wajar. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan kita itu sudah kita timbang baik-baik dan memang ada tujuan, ada visi, ada goal besar. Segera ketahui apa yang menjadi prioritas, dan ini menjadi poin ketiga. Teman-teman, beda antara orang yang produktif dengan orang yang sibuk. Ini jelas berbeda. Orang yang produktif, segala aktivitasnya itu didrive oleh satu goal tertentu. Sedangkan orang yang sibuk, itu sibuk sekedar sibuk. Sama-sama beraktivitas, tapi sibuk dengan banyaknya aktivitas. Dan jangan mau jadi orang yang sibuk, teman-teman. Saya izin share screen bisa ya ini ya? Pastikan kita produktif. Supaya kita nggak membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang produktif, dia punya goal dalam hidupnya. Dia sedang mengejar apa? Sehingga semua kegiatan, aktivitas, termasuk pertemanan dan lain-lain, itu fokus. Ada prioritasnya. Sedang membangun apa? Sedang orang yang busy, orang yang sibuk, semua dikerjain, semua sedang ngomong. A, dia ikut ngomong A. Semua sedang ngomongin viral B, dia pun ikut B. Semua sekarang sedang hype tentang C, dia pun ikut C. Alhasil, sama-sama berkegiatan, sama-sama terlihat beraktivitas, dan sama-sama terlihat sibuk. Tapi tunggu, 2-3 tahun kemudian. Yang satu jelas goalnya apa, jelas dan sangat terukur impact-nya seperti apa. Yang satu baru kebingungan. Kita kebingungan, ini kok ya saya kayaknya selama ini beraktivitas deh. Tapi kok ya dia hasilnya begitu, tapi kok kan mulai membandingkan akhirnya. Segera fokus, segera menjadi manusia yang produktif. Bukan manusia yang sibuk, sekedar sibuk. Dan kalaupun memang
kita merasa udah stuck, kalaupun memang kita udah merasa udah, kok ya lingkungan begini-begini aja ya, nggak ada suasana baru gitu, maka nggak ada masalah. Cari wadah yang lebih besar, teman-teman. Istilahnya adalah cobalah untuk berpindah, atau izin menggunakan bahasa berhijrah. Hijrah itu bukan hanya sekedar berubah perilaku, bukan, tapi coba cari wadah yang lebih besar, yang bisa menaungi, yang bisa menampung kegelisahan teman-teman. Bisa jadi sekarang bukan karena teman-teman yang merasa terasingkan atau merasa berbeda, tapi karena kita terjebak pada pertemanan, pada lingkungan yang udah begitu-gitu aja, ngomongnya memang sekitarnya situ aja, ngomongnya cetek, terus sibuknya adalah ngomongin orang, terus sibuknya pada sesuatu yang menurut kita itu nggak penting. Maka segera cari lingkungan, wadah, komunitas, pertemanan yang bisa memfasilitasi cita-cita besar teman-teman, yang bisa diajak urun rembuk terhadap goal besar teman-teman. Karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan manusia-manusia lain, lingkungan, dan suasana untuk mendukung itu. Pastikan kita dikelilingi bukan dengan orang toksik. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif. Ketika baik, kita diapresiasi. Ketika tidak baik, ada yang salah, kita dikritik. Karena dua hal ini penting. Manusia yang selalu dipenuhi dengan pujian, salah juga dipuji, terus dipuji, maka ini nggak sehat. Nggak sehat untuk perkembangan dirinya, untuk tahu bahwa, oh ya ternyata ini salah, saya harus perbaiki. Dan akhirnya nggak ada improvement dalam dirinya. Mereka yang dalam sehari-harinya dikritik, terus dicari aja kesalahannya, berbuat baik salah, berbuat salah apalagi salahnya. Manusia kayak gini juga nggak baik untuk mentalnya. Maka dia akan merasa kecil, terus merasa inferior, terus kok ya saya salah terus, saya nggak berani lah bermimpi besar, saya nggak berani bercita-cita besar, saya nggak berani menargetkan goal besar. Akhirnya sibuk dengan urusan hilir, urusan kecil, termasuk salah satunya adalah merasa insecure. Dan segera, pada akhirnya teman-teman segera tanyakan pada diri sendiri, sebetulnya apa goal besar yang sedang diperjuangkan? Kalau ternyata belum ada, segera temukan itu. Kalau sudah ada, segera bikin rincian rencananya. Apa yang membedakan orang yang punya impian dengan orang yang punya cita-cita? Kalau orang yang punya impian, ya saya ke depan itu mau jadi seorang yang sukses. Itu suksesnya kayak gimana? Ukuran sukses kayak gimana? Suksesnya dalam bidang apa? Nggak jelas. Sedangkan orang yang punya target, orang yang punya goal, cita-cita, dia akan membuat rinciannya. Dan pastikan kita adalah manusia-manusia yang punya goal, bukan hanya sekedar punya impian. Terakhir, bahwa semua ini pada akhirnya butuh konsistensi. Ketika kita nggak konsisten, kecerdasan paling tinggi itu kan adalah konsisten. Benar ya? Atau bahasa psikologinya adalah adversity quotient. Dari Harvard University, Psychological Center-nya menyebutkan bahwa kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adalah adversity quotient, kecerdasan daya tahan, resilience. Daya juangnya tinggi mempertahankan sesuatu yang kita yakini. Selama kita putuskan dengan penuh kesadaran dan standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Maka pastikan mulai sekarang dalam memutuskan segala sesuatu, kita bukan sekedar latah. Sekarang semua orang sedang ngomongin apa, terus kita ikut. Segera tanya, apakah ini benar-benar yang ingin kita lakukan, yang ingin kita kejar? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan. Jangan biarkan orang lain menentukan apa yang terbaik untuk kita, karena the future is unpredictable. Masa depan itu memang tidak pasti, teman-teman. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan itu adalah buat itu dari sekarang. Dan kalau ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future is us ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, itu adalah kita sendiri. Bukan ibu kita, bukan dosen kita, bukan guru-guru kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman tante kita, bukan. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Maka pastikan dari sekarang kita segera tetapkan targetnya, goal settingnya segera dibuat. Dan apakah itu terlalu nanti terlalu ambi, Kak Sherly? Enggak, teman-teman. Dari mana kita tahu enggak ambi? Karena kita mengukur.
ada namanya SMART goal setting. Ini bisa dijadikan langkah dasar kita dalam menyeting goal. Goal yang ingin kita kejar ini, jadi SMART, S-nya spesifik, make it specific. Ini mau dilakukannya apa? Bagaimana cara mengukurnya? Saya pengen menjadi seorang pengusaha. Pengusaha dalam bidang apa? Silakan, kita mulai mencari tahu. Setelah kita tahu pengusaha yang omset tahunannya berapa, silakan kita mulai mencari tahu. Make it specific, karena sesuatu yang nggak spesifik dan tidak terukur, kita masuk ke yang kedua, M, measurable. Sesuatu yang nggak bisa terukur, teman-teman, itu sulit untuk diimprove. If we cannot measure, we cannot improve. Sesuatu yang kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa improve. Maka pastikan itu terukur. Saya pengen menjadi orang yang bermanfaat dalam hal apa, bagaimana mengukur kebermanfaatannya. Saya pengen, karena saya senang dalam dunia pendidikan, saya pengenlah buka sekolah Kak Sherly, tapi gratis saja. Target saya adalah pokoknya di desa saya itu nggak ada lagi yang anak-anak yang putus sekolah. Silakan, berapa targetnya? 500? 1000? Jelas targetnya. Padahal saya punya waktu nih 7 tahun untuk sampai ke titik itu. Let's start it. Ayo kita mulai. Kita punya waktu 7 tahun. Mulai. Tahun pertama selesai dengan ego sendiri. Tahun kedua kita mulai ke komunitasnya. Tahun ketiga kita mulai melakukan pendekatan ke ya tingkat desa lah, atau naik sedikit nanti pengurusan legalnya misalnya. Jelas apa yang kita lakukan itu adalah menuju ke target itu dan semuanya bisa diukur. Achievable, is that it? Apakah itu bisa kita achieve? Itu bahasa Indonesianya apa ya? Achieve itu bisa ditaklukkan, bisa didapatkan apa enggak? Teman-teman bayangin nih, teman-teman mau naik gunung. Gunungnya tinggi banget dan teman-teman tahu itu ketinggiannya berapa. Terus teman-teman jalan sendiri dengan bekal di carrier teman-teman yang cukup untuk sendiri. Apakah itu achievable dengan tingkat ketinggian misalnya sebutlah kita sebut 9.000 di atas permukaan air laut. Apakah itu achievable? Nggak achievable kalau sendirian, teman-teman. Butuh mungkin 3-4 orang. Sehingga bebannya bisa dibagi ke 4 carrier. Teman-teman, cukup nggak waktu 10 tahun untuk membangun sebuah perusahaan? Perusahaannya make it specific, A, B, C, D, sendirian. Oh, nggak cukup. Kita butuh ternyata lebih banyak lagi anak muda. Dan untuk mencapai titik itu, kita punya target. Di tahun sekian kita harus mulai. Kita mulai membuat perencanaannya. Dan harus realistik. Realistik bukan menjadi manusia realistis. Realistik adalah kita membaca lingkungan sekitar ini lagi kayak gimana nih. Kondisi sekitar ini kayak gimana. Dengan kita realistik, teman-teman. Sesuatu yang terlalu tinggi, kita akan menyesuaikan. Sesuatu yang kurang, resources-nya, kita akan tambahkan. Kayaknya kita butuh anak-anak yang banyak bergerak di bidang desain grafis, sedangkan kita nggak bisa, tim kita nggak ada. Realistik, oke, berarti kita harus segera kolaborasi dengan teman-teman desain grafis. Kayaknya kita butuh teman-teman yang banyak bergerak dalam dunia apa misalnya, pembuatan website, web development. Silahkan, kita realistik melihat kondisi sekarang dengan lingkungan, dan ini membuat kita lebih adaptif dan responsif dengan apa yang terjadi. Terakhir adalah timely, ada waktunya, teman-teman. Manusia yang nggak membatasi dengan waktu, maka dia akan bermain-main dengan cita-citanya sendiri. Maka pastikan bahwa kita ngasih batasan waktu. Kak Sherly, tapi saya belum punya passion yang benar-benar saya ingin perjuangkan. Nggak apa-apa. Silahkan dicari, tapi kasih batasan waktu. Selama 1 tahun, saya akan mencari tahu. That's it, 1 tahun. Silahkan coba banyak hal positif. 1 tahun, segera putuskan. So what's next? Selanjutnya apa? Karena ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa saja anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Dan dengan demikian kita membuat nada bandingkan hidup kita dengan orang lain, atau orang lain akan membuatkan visi itu untuk kita. Artinya ada penetrasi dan tekanan sosial. Atau yang ketiga, kita akan hidup untuk menghidupi visi orang lain. Terpikir demikian dulu sebagai materi pemantik. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Saya silakan dulu ke Agnes. Silakan, Agnes. Wah, keren banget nih materi kita kali ini. Kak Sherly, banyak banget pesan-pesan yang bisa aku ambil, itu luar biasa banget nih. Mungkin teman-teman yang nggak bisa
nggak bisa bersuara, mungkin bisa kasih tepuk tangan nih, luar biasa banget ini untuk sama Kak Shirley. Banyak banget yang bisa kita lakukan selain seperti yang kata teman-teman tadi kayak pesimis, sedih, malu, banyak banget yang bisa kita gantikan kayak kakak bilang tadi harus produktif, bukan menjadi orang yang sibuk. Terus kita juga bisa menjadi orang yang optimis dan progresif. Tentunya kita juga, kita tidak perlu kalau kata Kak Shirley tadi. Nah, karena balik lagi, karena yang akan bertanggung jawab pada masa depan kita itu ourselves, diri kita sendiri sih. Oke, luar biasa sekali ya nih teman-teman, udah pada rame nih, udah sampai 546 orang. Oke, sudah sampai ke sesi tanyain bertanya, dipersilahkan di room chat dengan format nama dan pertanyaan. Oke, sebentar ya. Kita lihat satu-satu nih duluan. Dari Sobri Tri Darmawan. Katanya, saya mau nanya Kak, menurut Kak Shirley salah nggak kita memilih fokus pada minat kita daripada bakat kita? Gitu. Bagaimana Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Salah nggak kalau kita lebih memilih fokus pada minat kita dan daripada bakat kita, gitu ya. Contohnya misalnya punya minat dalam hal apa nih misalnya? Karena biasa minat dan bakat itu sejalan ya. Boleh, silakan Nas. Gimana? Mungkin contohnya. Iya, biasa sejalan. Gimana? Boleh dikasih contoh konkretnya? Iya. Mungkin yang dimaksud Sobri ini gimana minat dan bakat dia, mungkin soalnya kan biasa. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya kayak gimana. Tapi kalau pertanyaannya adalah gimana kalau passion, minat, bakat itu biasa sejalan ya? Itu enggak sesuai dengan kerjaan kita. Yes. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, sekiranya nanti kawan banyak kita kayak gitu. Banyak ya. Jadi kita sebetulnya udah tahu sih passion kita dalam dunia fotografi, tapi pekerjaan kita ya bukan di situ gitu misalnya. Nah, ini Sobri udah jawab nih. Iya, katanya. Memang itu maksudnya, Nes. Oke, terima kasih Sobri atas konfirmasinya. Tadi kita sempat bingung. Oke. Saya izin langsung jawab ya. Teman-teman, ada konsep yang sekarang lagi viral banget. Namanya Ikigai. Ini sambil di Zoom ini, teman-teman boleh sambil cek di Google. Konsep Ikigai. Kayaknya Sally udah pernah download juga, tapi lupa itu taruh di folder mana. Silakan teman-teman cek di Google. Konsep namanya Ikigai. Ini menarik banget kalau kita mau mendalami konsep Ikigai. Kita boleh punya satu passion tertentu, and that is a good thing. Tapi nggak semua orang punya lucky atau punya keberuntungan untuk bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Itu nggak banyak. Syukur kalau kita udah tahu dari sekarang passion kita apa, and then kita bisa segera tes market gitu. Contohnya, Kak, aku suka masak. Oke, bikin masak. Terus kasih nih ke teman-teman. Tingkatan pertama adalah diapresiasi. Apakah kawan-kawan kita mau mengapresiasi passion, bakat, minat kita? Mau nggak dimakan? Terus gimana nih tanggapan kawan-kawan? Enak, makanannya enak. Kak, saya suka ngejepret, saya suka dalam dunia fotografi. Silakan, coba gabung dalam sesi dokumentasi kah? Dalam hal apakah? Mulai, do, give, and show it. Lakukan, berikan, dan tunjukkan. Silakan mau lewat sosial media kah, masuk dalam sesi dokumentasi satu kegiatan tertentu kah, tunjukkan. Kak, saya suka editing, saya senang dalam dunia mengedit, silakan. Coba, lempar dulu ke pasar, ke kawan-kawan terdekat. Kawan-kawan kita mau mengapresiasi itu enggak? Ketika mau diapresiasi, mulai ketahuan nih, ini saya punya bakat yang punya potensi untuk jadi profesionalitas. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus naik satu lagi. Apakah orang mau membayar kita saat melakukan itu? Contoh, masakannya enak,
enak, beneran enak. Terus besoknya, buat lagi dong masakan yang kayak kemarin, ayam bakar misalnya. Ya udah oke, aku bikinin tapi bayar ya, 1 ayam 10.000. Ya, mulai nggak mau. Tuh tandanya, oh berarti belum. Atau caranya mulai dipikirkan. Dia bagus loh fotografi, motretnya bagus. Nanti ini ya, moto ya di weddingnya si X misalnya gitu. Boleh, tapi nanti per ini ya, jasa transportasinya dibayar ya, sedikit mintanya. Yang penting ongkos dari rumahku ke sana aja yang dibayarin. Ya, gimana sih? Kalau memang kualitas kita the best, orang mau membayar itu, teman-teman. Trust me. Ketika kualitas passion teman-teman itu diseriusi dan di atas rata-rata, orang mau membayar itu. Kak, saya senangnya dalam dunia ngedit-mengedit. Cek, apakah itu sekedar passion atau itu bisa jadi profesional? Orang mau nggak ngebayar jasa teman-teman mengedit video? Atau sekedar passion aja, bisa juga. Tapi untuk ngecek apakah passion kita bisa kita ajak berlari menjadi profesional, karena kita butuh pemasukan teman-teman, namanya manusia, bener nggak? Kak, saya senang dalam dunia apa misalnya? Dunia public speaking, cek. Sekali 2 kali nggak apa-apa, aku bantu ya nge-MC di acaramu misalnya. Tapi next-nya, coba cek, orang mau nggak ngebayar jasa teman-teman nge-MC, jasa teman-teman untuk apa misalnya? Kak, aku seneng banget ngebaca buku, nggak apa-apa, aku bacain buku gini-gini ya, tapi cek, apakah orang mau ngebayar efektivitas waktu yang dihabiskan untuk membaca buku dengan kecepatan kita membaca dan kecepatan kita ngerangkum. Karena banyak sekarang tokoh-tokoh besar nggak cukup lagi waktunya untuk membaca, maka mereka menyewa jasa orang lain untuk membacakan buku untuk mereka. Itu banyak, teman-teman. Jadi, nih, ada kawan kita nih, baik banget, thank you banget Rizky Iram dan Fauzi. Ini ada yang ngasihin Ikigai JPEG. Ini udah dibantu. Nah, kalau teman-teman mau lihat, itu bisa banget. Dengan ini, kita jadi tahu apakah selama ini kita bisa menjadikan passion kita itu sebagai profesional atau itu hanya sekedar passion aja. Jadi passion itu adalah apa yang kita sukai, gitu ya, apa yang kita senang. Kita mau tidur jam 2, bangun jam 4 pagi, tapi kita nggak ngerasa capek. That is love. Itu yang kita sukai. Coba nih teman-teman sama orang tua. Bener ya, sampai udah capek banget teman-teman, ya karena saya sudah sayang dengan orang tua, ya udah. Teman-teman ya, ada orang yang tersayang misalnya, mau nih melakukan apapun, that's it. Dan teman-teman bagus pada hal itu. Kak, saya tuh nggak bagus dalam hal menulis. Ya jangan jadikan itu passion. Cara untuk tahu passion kita apa, do it, lakukan. Kita nggak mungkin tahu kemampuan kita dalam berbicara kalau kita nggak coba bicara depan 10 orang, coba bicara di depan 15 orang. Kita nggak tahu kemampuan kita dalam memotret kalau kita nggak pegang itu kamera, coba jepret. Kak, nggak punya kamera, nggak apa-apa, pakai ini aja dulu. Angle-angle-nya kan ketahuan dari HP. Kita nggak mungkin tahu kemampuan kita ngedit kalau kita nggak pegang gitu laptop, install software-nya, lakukan sekarang. So, cara terbaik menemukan passion adalah do it, lakukan itu sekarang. Terus untuk masuk ke profesionalitas, ya cek apakah orang lain mau ngebayar kita apa enggak. Itu kan masuk ke yang biru ya, yang ini nih. What you can be paid for. Orang mau nggak sih ngebayar itu pada sesuatu yang teman-teman baik padanya. Ini yang love ini udah kelewat ya, karena love ini kan namanya feeling, benar nggak sih? Feeling itu bisa diatur. Kadang-kadang kita udah bagus nih, Kak, aku tuh bagus banget dalam hal ngedit, misalnya ngedit video. Tapi aku tuh udah capek banget, tiap 1 hari tuh ada aja yang masuk. Ini udah nggak ada. Kalau udah masuk profession, kalau udah masuk dalam dunia profesionalitas, teman-teman capek, ada ini yang masuk ya teman-teman harus tetap melakukan gitu. Dan apakah ini yang menarik? Karena bagi Sherly pada akhirnya adalah setiap kita bisa menawarkan solusi. Dan apalagi mainannya anak muda teman-teman. Ini mainannya sebenarnya paling asik di sini, di warna pink. Coba teman-teman lihat. What the world needs. Yang namanya pasar, itu hanya akan mengeluarkan produk kalau ada marketnya, benar nggak? Apa yang dunia butuhkan? Kuncinya adalah cari masalah, finding the problems. Kan kunci problem solving itu adalah segera temukan masalahnya apa, the root of the problems, akar dari masalah. Terus cek idealnya harusnya semana,
Misalnya nih, oh ada masalah kemacetan, harusnya kayak gimana? Ternyata realitasnya seperti apa? Ada gap, masuk di situ, tawarkan solusi. Sesuai dengan passion teman-teman, yang teman-teman sukai, that's it. Teman-teman bagus di dalamnya, dan orang lain mau membayar itu. Itu yang terjadi pada, kita boleh cek, pada transportasi online yang tiba-tiba sekarang udah kita semua harus masuk dalam realitas sosial menggunakan aplikasi itu. Saya izin nggak menyebutkan brand, tapi kita semua dipaksa untuk masuk dalam aplikasi mereka. Benar nggak? Karena what the world needs. Itu yang dibutuhkan dunia. Nggak usah dunia lah, bahasanya lingkungan aja. Apa yang dibutuhkan? Oh, sekarang kita masa pandemik, semuanya di rumah aja. Cek. Lini bisnis yang sekarang sedang naik apa coba? Internet. Benar nggak? Semua orang butuh internet sekarang. Apalagi jasa pengiriman. Semua yang berhubungan dengan konektivitas ini naik. Kenapa? Itu yang dibutuhkan oleh lingkungan, oleh dunia, oleh kita semua. Jadi ingin memulai semua ini, pertama adalah ceknya dari sini, what the world needs. Kita nawarin solusi apa, dan cara terbaiknya adalah temukan masalah, ini idealnya seperti apa, realitasnya seperti apa, ada gap, hadir di situ. Kak, aku nggak bisa ngasih solusi seutuhnya, nggak apa-apa. Aku cuma bisa ngasih solusi yang aku suka di dalamnya, dan aku bagus. Dunia sedang kayak gini nih, maka karena aku jasa fotografi, Kak, ya udah aku bikin jasa fotografi online. That's it. Teman-teman ambil bagian. Kuncinya adalah be a part of. Ambil bagian. Karena setiap krisis itu pasti menghasilkan pemenang baru, teman-teman. Termasuk krisis COVID-19 ini. Akan menghasilkan para pemenang baru. Pastikan kita semua masuk dalam para pemenang itu. Karena kalau ada kelompok umur yang paling siap untuk keluar jadi pemenang, di tengah kayak begini kondisinya, jawabannya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda yang paling responsif, anak muda yang paling adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Kunci keluar sebagai pemenang dari COVID-19 ini salah satunya adalah harus masuk dalam Internet of Things. Coba, lini bisnis mana yang sekarang, lini kehidupan mana yang sekarang nggak masuk dalam Internet of Things. Kesehatan, sekarang kita nggak ketemu dokter, udah tinggal chatting, prescription keluar, tembus obat dikirim ke rumah. Apalagi kesehatan, ekonomi, sama. Ekonomi mana sekarang yang nggak masuk dalam Internet of Things, siap-siap akan ketinggalan. Kak, pendidikan, sekarang pendidikan daring, teman-teman. Apalagi branding apalagi sekarang sosial media. Kalau dulu kita jadiin itu happy-happy, senang-senang, sekarang orang personal branding lewatnya sosial media. Apalagi nyaris semua akan masuk dalam dunia teknologi, terutama Internet of Things. Dan kalau ada kelompok umur yang sudah terbiasa dengan Internet of Things, jawabannya adalah teman-teman. Ini mainan teman-teman, gak usah ada COVID, ini udah jadi mainan kita semua, bener gak? Bayangin, yang udah jadi mainan, sekarang kita tetap terus duduk di kursi penonton. Udah cukup. Ini momentum besar, teman-teman harus menjadi bagian dari pemain, harus. Karena sejarah nggak pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sekeras apapun kita berteriak, selama masih jadi yel-yel di kursi tribun, itu sejarah nggak akan pernah nyatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan bukan pemain mediocre, pemain di atas rata-rata. Pastikan kita adalah anak muda yang mempersiapkan diri menjadi pemain, bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Nggak ada waktu kita untuk insecure ngebandingin diri dengan orang lain, nggak ada. Karena kita sibuk dengan terus improve, apalagi yang harus kita pelajari, apalagi yang harus kita develop, apalagi yang harus kita tambah. Kuncinya, ketika ngelihat sesuatu yang lebih dari kita, maka mulai bertanya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dengan siapa dia bergaul, yang saya tidak lakukan, sehingga dia bisa di posisi itu. Jadi merasa insecure atau nggak pedenya, kita balik ke arah positif. Apa yang dia lakukan, sehingga di umur 22 dia punya perusahaan sendiri, yang tidak saya lakukan. Misalnya, oh ternyata dia bergaul dengan orang-orang yang ngasih energi positif, dia masuk ke komunitas ini, dia bacaannya begini, insecure kita balik ke arah yang positif. Oke, kalau gitu kita juga melakukan yang sama. Jadi untuk masalah improvement, lihatnya ke atas. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bayangin kalau seluruh anak muda Indonesia kayak gini, selesai. Ini jadi gelombang kebaikan. Yang dalam 9 tahun ke depan kita nggak perlu khawatir bonus demografi. Tapi untuk masalah bersyukur, lihatnya ke bawah. Hari ini kita makan nasi pakai tempe. Bersyukur, ada orang yang nggak bisa makan.
masih kesulitan mencari makan hari ini, ya kok ya di pipi saya ada jerawat sedikit ya ini, merasa insecure. Bersyukur ada orang yang ternyata lebih parah lagi, dari lahir memang setengah mukanya itu udah rusak misalnya. Saya tuh insecure, Kak Sherly, karena kok ada kawan saya tuh lahir udah banyak banget privilege dalam diri dia. Dia lahir dari keluarga yang begini, kondisi ekonominya begini. Orang tua saya nggak bisa ngebantu itu, nggak bisa ngasih semua fasilitas itu. Bersyukur ada orang yang sejak lahir nggak kenal dengan orang tuanya siapa. Dengan keseimbangan dua hal ini, kita makin firm dengan diri kita. Oke, untuk hal ini saya bersyukur. Dan untuk ke depan, saya akan terus kejar. Karena waktu saya masih ada, dan saya nggak mau menyanyiakan waktu dengan hal-hal yang nggak bisa saya atur. Kita hanya mau disibukkan untuk sesuatu yang bisa kita atur. Bukan perkataan orang, bukan bagaimana orang berpikir tentang kita, bukan bagaimana orang berbuat terhadap kita. Yang bisa kita atur adalah pilihan sikap kita. Menanggapi perkataan orang, menanggapi perbuatan orang, pilihan sikap kita menanggapi pikiran orang terhadap kita. Semoga menjawab pertanyaannya. Maaf kalau kepanjangan, saya dikembalikan ke Agnes. Silakan, Agnes. Luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Sherly. Itu dia kuncinya untuk mencari passion kita, harus do it dulu ya Kak ya. Karena kita harus mencarinya, harus dilakukan dulu. Gak mungkin itu datang tiba-tiba. Nah, ini ada nih pertanyaan yang menarik dari Anialina. Anialina bilang, kalimat apa yang selalu buat Kak Sherly selalu ingin belajar dan naik ke atas, Kak? Mungkin kalimat yang memotivasi Kak Sherly selama ini itu apa sih? Gitu. Oke. Kalimat ya. Sebenarnya ini cukup sering sih Sherly sampaikan. Ini kalimat yang berhasil mengubah pola pikir Sherly tentang berubah dan dirubah. Sherly izin memulai begini teman-teman. Tadi kan kita udah bahas hal-hal besar ya, mulai dari kita nih apa sih yang kita tuju kan, mulai hal-hal besar gitu ya. Saat itu pertanyaan Sherly adalah, terus ngomongin hal besar kita bisa mulai dari mana? Itu pertanyaan kuncinya dulu tuh. Sampai sekarang sih, setiap ada orang ngomong besar, pasti saya akan bilang, terus langkah teknisnya gimana nih? Jangan ngomongin besar aja, tapi nggak kita konkretin. Nah, Sherly sampai pada titik di mana dulu hipotesis, sekarang jadi kesimpulan. Kalau ini cocok sama teman-teman, go get it, silakan diambil. Kalau enggak, ya udah, nggak usah. Teman-teman, nggak akan mungkin ada perubahan besar terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Nggak mungkin ada. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada dua teori perubahan di dunia ini. Satu revolusi, dua evolusi. Revolusi, ini artinya berubah dengan cepat. Speed, kuncinya kecepatan. Kita semua sekarang hidup di industri 4.0. Kunci hidup di industri 4.0 ini adalah kecepatan. Sekarang bukan lagi zaman yang besar mengalahkan yang kecil. Sekarang zamannya yang cepat mengalahkan yang lambat. Benar ya? Jangan khawatir gak punya modal. Selama teman-teman cepat bergerak. That's it. Teman-teman dapat kesempatan. Selama ini kita anak muda yang paling kita takutkan apa? Bob Sadino dalam bukunya bilang, anak muda ada 5 hal yang paling dia takutkan. Saya sebut aja yang paling pertama, gagal. Kita semua takut gagal, anak muda. Kalau yang kita takutkan gagal, segera habiskan jatah gagal kita saat muda, dengan cepat. Gagal 1 kali, masih ada sisa gagal 9. Berapa jatah gagal kita? 10, 15, 25, 30, silahkan diisi. Gagal 2 kali, kita tahu ke depan masih ada 8. Gagal lagi, ke depan masih ada sisa jatah 7. Gagal lagi 6, gagal lagi 5, gagal lagi 4, gagal lagi 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat muda. Karena ini adalah waktunya. Sehingga nggak ada alasan ketika sudah dewasa kita nggak sukses. Semua jatah gagal udah kita habisin saat muda. Ubah mindset-nya. Kak Sherly, saya takut bicara di depan umum kalau misalnya kayak tadi. Besok, cari kelasnya. Sekarang udah banyak kelas online-nya. Temukan mentornya. Mulai. Cicil dari sekarang. Setiap ada acara kayak gini di komunitas, di organisasi, ambil tanggung jawab, ambil amanah jadi MC, jadi moderator, cicil dari sekarang. Kak Sherly, saya takut berenang. Besok datangi kolam renangnya, cemplungkan diri ke dalamnya, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di situ, pelajari. Apa yang kita takutkan, teman-teman? Datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan dijauhi, ini makin dijauhi, gapnya semakin besar, nanti insecure jatuhnya. Karena ada orang yang mendatangi itu dan duluan, lebih cepat menaklukkannya. Akhirnya, ya kenapa ya dia kok bisa?
segera datangi dan pelajari, segera taklukkan apa yang kita takutkan. Resiko jelas lebih tinggi, tapi efektivitas waktu itu jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Tadi kita sempat membahas. Kak Sally kayaknya saya nggak cocok. Saya adalah orang yang senang pada proses. Senangnya menikmati proses. Ada, nggak apa-apa. Segera pakai cara kedua, teman-teman. Caranya adalah evolusi. Berubah, tapi pelan-pelan. Butuh waktu, butuh proses. Tapi ingat, hanya orang-orang yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar jadi pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah konsistensi. Benar gak? Atau izin, kalau dalam agama Islam disebut istiqomah. Teman-teman, memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang. Yang sulit apanya? Konsistennya. Benar ya? Coba tanya sama adik, tetangga, ponaan, atau mungkin adiknya kawan, umur 5, 6, 7 tahun. Coba tanya, kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Biasa jawabannya apa? Dokter. Dokter, benar ya? Dokter, polisi, pilot, tentara, insinyur, apa lagi? Kalau sekarang mungkin YouTuber, mungkin presiden, apalagi duta besar, dan lain-lain. Tapi coba nanti tanya saat umurnya 22, 23, 24, 25 tahun. Anak ini usia-usia quarter life crisis nih. Biasanya udah berubah. Benar nggak? Kenapa bisa berubah? Benar. Karena orang-orang di sekitarnya ini ikut mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang diambil dalam hidupnya. Karena orang-orang di sekitarnya itu ikut mempengaruhi mindset-nya, pola pikirnya, cara mengambil angle dalam melihat segala sesuatu. Ikut mempengaruhi habitnya, yang habit itu akan membentuk karakter. Kecerdasan paling tinggi adalah konsisten. Di awal akan banyak orang optimis, teman-teman. Tapi yang akan duluan sampai ke garis finish, ini orang konsisten. Pastikan kita punya dua kecerdasan ini. Optimis tentang berubah dan dirubah. Dari Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, itu pernah bilang, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi bahasa, menjadi pembicaraan kita sehari-hari. Perhatikan yang kita ucapkan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action, kegiatan kita. Perhatikan action kita, karena ketika diulang-ulang, dia akan jadi habit, jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Kalau ada izin sekali lagi ini untuk teman-teman yang beragama Islam, ada istilah kun fayakun. Itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia itu berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kalau ada yang tanya di mana letaknya takdir, habis kegiatan ini kita udah bisa jawab. Letaknya takdir itu adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Kita berusaha dulu, kita kasih dulu effort terbaik kita, terus kita berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa. Nanti baru kita ngomong, ya ini memang kehendak yang di atas. Itu tidak ada masalah. Tapi selesaikan dulu tugas kita sebagai manusia. Pertanyaannya, kalau mulainya dari sini, maka pertanyaannya selama ini, mindset kita di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan dengan apa? We are what we read, we are what we listen, we are what we watching, we are what we discuss with. Kita apa yang kita tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Dan menariknya, tahun 2019, menurut IDN Research Institute Annual Report-nya menyebutkan dalam satu hari, anak muda Indonesia menghabiskan waktu 13 jam di internet. 13 jam ini lebih dari setengah hari kita, teman-teman. Mungkin ada yang ngerjain tugas, mungkin ada yang sambil jualan online gitu ya, mungkin ada yang scrolling mantan, mungkin ada yang sambil nge-game, mungkin ada yang apalagi nonton YouTube. Silahkan diisi sendiri ngapain di internet. Tapi ternyata menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya setelah Amerika dan Brazil. Kalau dua data ini kita gabungin, ketahuan
anak muda Indonesia paling aktif di internet adalah di sosial media. Makanya kalau anak muda udah turun nih di sosial media, nyaris akan viral, nyaris trending nomor 1 pasti itu. Pertanyaannya adalah, bener ya? Benar. Pertanyaannya, lebih sering mana? Yang trending itu adalah konten yang mengarahkan mindset anak muda Indonesia itu menjadi realistis pesimis atau optimis progresif. Lebih sering mana? Yang viral itu adalah konten-konten faedah atau unfaedah. Lebih sering mana? Yang trending itu adalah konten-konten hoax atau fakta. Yang jelas paling enak ngelempar isu itu ke anak muda Indonesia. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, aktif di sosial media, tapi critical thinking-nya rendah. Jadi yang penting ya udah ribut aja dulu. Gampang diadu domba. Itu kuncinya. Sekarang teman-teman, ini mainan sosial media ini kan mainan kita semua. Ayo, kita ganti mindset kita dengan nutrisi yang berbeda. Pilih, kita nggak bisa ngatur apa yang nggak bisa kita atur. Pilih, filter, mana yang mau teman-teman baca, mana yang mau teman-teman lihat, mana yang teman-teman pengen tonton, itu segera difilter. Ketika baik, positif, membangun, oke, diambil. Ketika enggak, tinggalin. Segera masukin ke sebelah kiri, nggak usah lihat. Ketika ada masukan kritik, tapi membangun, ambil sarinya, masukkan ke sebelah kanan. Itu bagus untuk improvement kita. Tapi kalau enggak, buang ke sebelah kiri, tutup. Kita sibukkan diri dengan hal-hal yang positif tadi. Silakan cek akun-akun yang teman-teman follow, akun-akun yang teman-teman subscribe, ini mengarahkan teman-teman menjadi manusia produktif atau sebaliknya. Hidup kita cuma satu kali, teman-teman. Pastikan kita hidup yang berarti. Jangan mau menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, karena umur nggak bisa berulang. Pada akhirnya akan ada yang berubah, dan akan ada yang bertahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan cita-cita harus terus diperjuangkan. Maka pastikan sekarang, yang kita baca, tonton, lihat, dengar, itu adalah yang sejalan dengan goal kita. Saya pikir demikian. Wah, luar biasa sekali ya. Mungkin dari Kak Ana Liana bisa mendapatkan maksud dari jawaban Kak Sherly itu adalah berubah dan diubah. Itulah kata yang memotivasi Kak Sherly. Luar biasa sekali sih, setiap kata yang terucap dari Kak Sherly itu udah bisa jadikan motivasi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Hafiz Hajarul Fatin. Apakah sehat untuk kita apabila melihat orang-orang yang tingkatan pencapaiannya atau levelnya di bawah kita, just to make ourselves feel a little bit better, to get out from our insecurity? Mungkin maksudnya, boleh nggak kita ngelihat ke bawah supaya kita tuh nggak ngerasa insecure gitu, Kak? Gimana nih, Kak? Itu betul, itu pertanyaan bagus. Jadi itu perlu untuk membuat kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, teman-teman. Termasuk pencapaian. Kok ya saya terus saja merasa kurang, capek, energi kita habis terkuras untuk terus-terusan ngelihat ke atas. Nggak apa-apa, untuk masalah bersyukur dalam hal apapun, lihatnya ke bawah. Kok ya saya merasa begini, oh ya nggak apa-apa, ternyata setidaknya kalau ngelihat ke belakang ada kok hasilnya. Selama 2-3 tahun belakangan ini saya lebih sedikit terbahan misalnya, ternyata ada kok hasilnya. Dan saya on the track. Itu untuk meyakinkan kita kembali bahwa saya udah on the track atau belum sih. Itu perlu. Dan bersyukur itu adalah satu hal yang penting. Lawannya insecure kan adalah bersyukur. Tapi jangan berlama-lama. Karena ketika kita berlama-lama, ini kita jadi merasa cukup. Manusia kalau udah ngerasa cukup, udah di situ titik berhenti dia belajar, di situ titik berhenti dia berkembang. Udah cukup lah segini. Kan ada orang yang lebih ini. Udah siap-siap nanti dia disalib sama kawan-kawannya. Udah cukup lah ini segini. Kan kawan-kawan saya udah segitu, udah siap-siap. Karena waktu terus berkembang, teman-teman. Dan ada waktunya kita harus istirahat, karena terus kita bergerak, berjalan, berlari, itu juga menghabiskan energi pasti. Dan sebagai manusia, ya namanya manusia, ada waktunya kita istirahat, dan untuk mensyukuri semuanya, ada baiknya kita melihat ke bawah. Itu ada baiknya. Karena kalau enggak, kita nggak mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Reward and punishment itu harus seimbang. Reward, ibaratnya gini,
Kalau Sally biasanya, misalnya melakukan sesuatu, ternyata sesuai dengan target gitu, misalnya dengan tim ya, dengan tim ternyata sesuai dengan target, maka kasih reward. Kasih reward. Kecil sih, kecil. Misalnya beli es krim tapi buat semuanya gitu. Dinikmati bareng-bareng. That's it. That's it, reward dalam hal yang lain. Reward. Kok ya kita ngerasa kok ya mentok sekarang ya, mau menghasilin konten misalnya. Nggak apa-apa, tetap kasih reward. Teman-teman, kita pernah kok ada di titik ini, maka kita pasti bisa. Misalnya, that's it. Ada orang misalnya, ada kawan kita yang udah begini-begini, tapi ternyata pencapaiannya mentok sampai di situ. Artinya, kita harus ngelihat yang jauh lebih tinggi untuk bisa ke sana. Dan melihat ke atas, teman-teman, langsung aja tanya beberapa hal. Satu, apa yang dia baca, apa nutrisi yang dia kasih ke mindsetnya, yang saya belum kasih ke mindset saya. Apa yang dia baca yang belum saya baca, komunitas seperti apa yang dia ikuti yang belum saya ikuti. Ini kita mulai naik satu tingkat lebih tinggi. Langsung tembak aja orang besar. Saya pengen jadi kayak siapa misalnya, Oprah Winfrey. Apa yang terjadi di Oprah Winfrey yang dia baca sehingga mindset dia, wawasan dia seluas itu yang belum saya baca. Cek. Yang kedua adalah dia terbentuk dengan kondisi lingkungan seperti apa. Oh, Oprah Winfrey itu udah mengalami pelecehan seksual sejak kecil. Mulai kita cek. Makanya bibliografi orang besar itu pasti ada, buku-bukunya itu pasti ada. Supaya kita tahu ini dia terbentuk dari proses seperti apa. Penempaan dia sampai punya karakter kayak gitu kayak gimana. Kita mulai. Ya kita nggak harus seperti itu juga, tapi hikmah apa, pelajaran apa yang dia bisa kasih ke kita, sehingga kita nggak perlu mengalami hal yang sama untuk bisa dapat hikmah atau pelajaran itu. Yang ketiga adalah segera tanya. Ini untuk urusan berlomba-lomba dalam kebaikan ya, untuk urusan ke atas. Bagaimana caranya saya bisa lebih dari dia? That's it. Karena Oprah Winfrey itu nomor satu di zamannya, benar kan? Sekarang zamannya udah nggak begitu lagi. Sekarang zamannya satu kali klik, teman-teman nyebarin informasi ke seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya se-Asia Tenggara. Maka pasti ada cara untuk mengungguli itu di zaman teman-teman. Segera jawab pertanyaan ketiga, dan teman-teman akan sibuk terus dengan pencapaian. Ketika capek, lelah, mulai pengen rebahan, lili sedikit, nggak ada masalah, namanya manusia. Kita kan bukan malaikat yang baik, terus positif, terus semangat, terus pasti ada turunnya. Tapi batasi. Dan ketika melakukan itu, tetap harus bersyukur dengan ngelihat, oh ya ternyata udah begini. Ini udah on the track, cuma butuh istirahat sebentar. Dan istirahat ini adalah charge. Ini akan mengembalikan energi, ini akan membuat kita kembali semangat lagi, ini akan membuat kita ketika memulai lagi, ini energinya full lagi. Charge itu perlu. Saya pikir demikian, semoga menjawab. Oke, berarti intinya it's okay kalau kita mau melihat ke bawah untuk kita bersyukur, karena hidup ini ngapain sih melulu soal insecure gitu. Dan juga kalau kata Kak Shirley, jangan lupa kasih reward sama diri sendiri untuk setiap proses yang udah kita lalui. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Nah, wah ini banyak banget pertanyaannya, sepertinya udah dibatasi supaya nggak penuh banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Berlian Sagarmata. Dia ingin bertanya, bagaimana cara kita menggapai mimpi atau goal saat keadaan tidak memungkinkan atau itu memiliki risiko yang cukup tinggi? Dan lagi, bagaimana cara kita tetap berkonsisten atau bagaimana cara kita lebih mengenal target atau goals kita? Gimana, Kak? Ini pertanyaan bagus karena sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Yang kita punya target apa nih, tiba-tiba kita semua dilibas sama COVID-19, benar nggak? Jadi kita harus mundur dulu 1-2 langkah. Teman-teman, mundur 1-2 langkah itu nggak apa-apa, karena dengan kita mundur, ini memberi kesempatan kita untuk melompat lebih tinggi. Coba bayangin, misalnya kita lari nih, terus sudah sampai di ujung jurang, di belakang kita ada serigala yang ngejar. Kecepatannya udah tinggi. Pertanyaannya adalah, teman-teman untuk bisa melompat sejauh 5 meter, untuk sampai ke dataran selanjutnya, itu cukup dengan tekanan kaki yang seperti itu, atau teman-teman harus mundur dulu 2-3 langkah untuk ngasih tekanan yang lebih besar dan tinggi untuk lompat. Harus mundur. Dan gak ada masalah, mundur 1-2 langkah itu nggak apa-apa.
Karena itu memberi kesempatan kita semua untuk mempersiapkan semuanya, energinya, kawan-kawannya, infrastruktur didik kitanya, skillnya, semuanya, untuk bisa justru bounce-nya lebih tinggi. Nggak apa-apa. Dan itu sama sekali tidak mengubah goal kita, nggak. Visinya nggak berubah. Cuma memang caranya harus agak sedikit ditunggu dulu. Harus agak sedikit, ya sabar. Namanya kita adalah sedang berjuang gitu ya, berproses. Latih kesabaran dan biarkan semuanya pada akhirnya mengalir. Ketika kita harus ditahan kayak begini, ya nggak apa-apa, ditahan dulu. Tapi ditahan ini bukan kemudian membuat kita berhenti, enggak. Kita terus belajar, terus ini apalagi nih yang harus saya persiapkan supaya nanti ketika melompat ini enggak tiba-tiba jatuh ke jurang, enggak. Kita persiapkan untuk lompat sampai ke dataran selanjutnya dengan selamat. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk berubah, kayak yang tadi kawan kita tanya, gimana caranya supaya konsisten? Pertama adalah cari kontrol sosial. Cari, dan ini yang saya diterapkan ke diri Sherly setidaknya. Jadi kalau ini cocok ke teman-teman, silakan dipakai. Kalau enggak, ya udah, nggak usah dipakai. Pertama, segera cari kontrol sosialnya. Cari kawan-kawan, cari lingkungan sekitar yang punya visi yang sama, punya warna yang sama, value yang diperjuangkan sama, segera gandeng mereka menjadi kontrol sosial. Jadi kalau berada di bawah, lele udah mulai merasa malas gitu, layer bahan udah mulai nih, semangatnya udah mulai turun. Akan ada kawan-kawan kontrol sosial kita yang ngingatin, Sherly udah cukup ngerasa semangatnya rendah, layer bahan. Tujuan kita masih jauh loh di sana. Ayo kita mulai lagi. Akan ada yang mengulurkan tangan. Saat berada di atas nih, prestasi, dipuji-puji dan lain-lain, mulai diakui. Mulai ego, tinggi, jumawa, besar kepala. Biasanya. Akan ada kontrol sosial kita yang ngingetin, stop, Sherly udah cukup. Jangan terlalu tinggi. Tujuan kita bukan di sana. Tujuan kita di sana masih jauh. Ayo, kita mulai lagi. Akan ada yang menepuk bahu kita ngingetin. Jadi, berada di bawah kita nggak terlalu rendah, merasa rendah, berada di atas kita nggak terlalu merasa tinggi, prosesnya sangat terukur. Dan ini membuat nafas perjuangan kita lebih panjang. Kita tahu blind spot kita di mana. Yang kedua adalah segera cari komunitasnya. Teman-teman, ada seorang bijak yang pernah bilang, bergaul dengan penjual minyak wangi, kita sedikit-sedikit dapat wanginya. Bergaul dengan penjual besi, dapat juga bau besinya. Bergaul dengan 5 orang pengusaha, kitalah pengusaha ke-6. Bergaul dengan 5 orang koruptor, kitalah koruptor ke-6. Silakan teman-teman pilih. Pengen nyemplung ke komunitas yang kayak gimana. Ya jelas, komunitas Raja Wali dan komunitas Bebek, ini nggak akan pernah bisa nyatu. Silakan teman-teman coba, kurung nih Raja Wali dan Bebek dalam satu sangkar. Ini nggak butuh waktu yang lama. Keduanya akan memisahkan diri, atau nalurinya adalah Raja Wali akan memakan Bebek. Raja Wali itu mainannya di atas. Ke kanan. Satu ke kiri, semua ikut ke kiri. Teman-teman pengen ngarahin Bebek, gampang. Arahin aja ke Bebek paling depan, yang belakang akan ngikut. Teman-teman pengen tangkap Bebek, gampang. Tangkap aja Bebek paling belakang. Sama dengan teman-teman udah dekat dengan komunitas Bebek. Silakan teman-teman pilih sendiri komunitasnya pengen ada di mana nih. Ya jelas pengen jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai Bebek. Teman-teman pengen jadi Bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Mindsetnya beda, pola pikirnya beda, mengambil keputusan yang berdiri di pundak raksasa, itu bisa melihat lebih luas, bisa melihat lebih jauh dari raksasa itu sendiri. Kita anak muda, kitalah kurcaci itu. Anak muda, ilmu sedikit, wawasan sempit, pengalaman belum ada, kitalah kurcaci itu teman-teman. Kita kurcacinya, segera cari raksasanya, segera cari mentornya. Teman-teman pengen jadi apa nih? Pengusaha, cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen jadi apa misalnya? Bergerak dalam dunia akademik, segera cari mentor akademiknya. Teman-teman pengen jadi mahasiswa berprestasi misalnya di kampus atau bahkan di tingkat nasional, segera cari mentornya. Teman-teman pengen nanti Kak 10-15 tahun ke depan pengen jadi politisi, segera cari mentor politiknya. Kak pengen menjadi seorang apa misalnya pendiri yayasan, segera cari mentornya. Kak pengen jadi YouTuber, silahkan cari mentornya. Mentor akan mengarahkan kita semua
untuk mengambil jalan mana yang paling efektif untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang harusnya selesai dalam 6 bulan, bisa selesai dalam 3 bulan. Harusnya selesai dalam 1 bulan, bisa selesai dalam 1 minggu. Karena mentor akan ngasih tahu, Sherly, jangan pakai jalan yang ini. Di ujungnya ada jurang, kamu nggak akan sampai. Kamu pakai jalan yang ini saja. Sherly, jangan pakai jalan yang ini. Banyak kerikilnya, berat, kamu nggak akan kuat. Kamu pakai jalan yang ini saja, lebih halus, lebih cepat sampai. Dan kalau ada pertanyaan, kapan mencari mentor? Gak ada jawaban terbaik selain sekarang juga. Semakin kita tunda, bukan menyelesaikan masalah, tapi malah mempospon masalah. Hanya menunda. Dan ini kayak bom waktu. Siap-siap aja ini akan menjadi meledak ketika detonatornya ditekan. Saya pikir demikian. Semoga menjawab. Oke, jadi semoga Kak Berlian Sagar Mata dapat mengambil intinya itu yang pertama, cari kontrol sosial, segera cari circle kita yang sefrekuensi dengan kita, yang sejalan dan sepemikiran dengan kita. Kemudian yang kedua, cari komunitas. Sesuai dengan selanjutnya ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Ratu Nida. Kak Ratu Nida, dia bilang kalau saya ingin bertanya bagaimana jika insecure dalam kecantikan? Karena sekarang good looking menjadi peran penting dalam lingkungan. Iya nih Kak, banyak orang yang berpikir nggak apa-apa kalau orang melakukan kesalahan, yang penting dia cantik, yang penting dia ganteng gitu. Semua dibenarkan atas nama good looking, itu gimana sih Kak? Oke, ini menarik karena ini sekarang sedang viralnya begini ya. Jadi Yes. ini fenomena sosial yang terjadi. Terlepas itu ideal apa enggak untuk kita bicarakan, tapi that is happen, itu terjadi. Nah, teman-teman jangan mau terjebak dengan logical fallacy yang terjadi di luar sana. Mari kita bongkar masalah ini. Cantik ganteng itu adalah subjektif, benar nggak? Cantik Benar. menurut Agnes belum tentu cantik menurut Sherly. Cantik di Indonesia belum tentu cantik di Korea. Cantik di Korea belum tentu cantik di Afrika. Cantik di Afrika belum tentu cantik di Eropa, teman-teman. Subjektif banget. Teman-teman mau memenuhi ekspektasi sosial di Indonesia, itu nggak laku di Eropa. Capek ngikutin sesuatu yang subjektif. Maka pastikan kita kalau ngelihat sesuatu itu langsung bongkar dari hulunya. Jangan mau mengikuti narasi yang ternyata dari logisnya aja nggak logis gitu. Nah, kalau kita insecure karena masalah yang tadi, masalah subjektivitas kecantikan itu, maka segera definisikan cantik versi teman-teman itu apa. Cantik menurut sebagian orang adalah ketika misalnya dia punya target dan kayaknya dia sidal yang sibuk pada hal-hal yang gak penting misalnya. Dia punya passion yang dia disibukkan sendiri dengan passionnya itu. That is beautiful. Misalnya, cantik versi orang lain lagi adalah ketika dia punya kejujuran yang tinggi. Cantik versi orang lain lagi misalnya adalah kalau mukanya glowing. Cantik versi orang lain lagi adalah ketika yang penting kagak ada jerawat aja udah, yang penting itu. Cantik versi orang lain lagi adalah ketika dia cerdas misalnya. Cantik versi orang lain adalah ketika dia punya social project, karena bagi dia adalah kebermanfaatan untuk lingkungan sosial itu nomor 1. Segera definisikan cantik, teman-teman. Karena pada akhirnya ketika teman-teman pede dengan apa yang ada pada diri teman-teman, itu lingkungan akan ngikutin. Dan kalau ini nggak apa-apa satu, tapi ini dilakukan secara massal dan masif oleh anak muda Indonesia, itu nggak ada lagi masalah. Wah, itu kan ya nggak apa-apa selama dia good looking, buat salah nggak apa-apa, nggak ada cerita. Dan jangan mau terjebak, kuncinya adalah persepsi dan sangat subjektif. Sally coba clearkan lagi. Mungkin kalau di Indonesia dengan kulit yang kuning langsat, rambut lurus gitu ya, versi ketimuran lah gitu. Itu mata bulan misalnya. Tipikal-tipikal yang kayak begitu. Tapi kalau di Jerman itu beda. Itu yang punya freckles di sini itu dianggap cantik, teman-teman. Kalau di Afrika semakin keriting rambut, semakin hitam itu semakin dianggap cantik. Kalau misalnya di di Eropa, bukan manusia yang putih yang dia ngasih warna berlebih, itu dia
jawab cantik. Beda lagi dengan jadi segera definisi salah tidak punya definisi sendiri, maka siap-siap orang lain yang akan mengisi itu untuk kita. Dan terakhir, untuk menuntaskan masalah ini, jangan mau terjebak pada logical fallacy. Ini logical fallacy yang sering terjadi dan kita semua sering terjebak di sini. Anak muda, ayo aktifkan nalar critical thinking-nya. Sekali misalnya keluar satu, ini silakan di screenshot, mungkin kita tentang penilaian pandangan subjektivitas itu nggak bisa. Terus yang saya langsung cepat ya. Yang nomor 9, kamu juga. Teman-teman, sebaiknya misalnya nih ya, kawan kita, teman-teman, kita udah cukup yuk rebahan dalam 1 hari, kita batasi deh, rebahan cukup 2 jam aja. Kamu juga. Terlepas dari orang itu juga rebahan, tapi yang disampaikannya benar nggak? Benar. Ambil baiknya, ambil positif, ambil kontennya teman-teman. Mengenai kamu juganya urusan belakangan. Ada preman nih ngingetin ke Sherly. Kak Sherly, nggak baik loh ngambil yang bukan haknya. Yuk, kamu juga kan nyuri di jalanan. Pertanyaannya adalah, yang disampaikan preman itu benar nggak? Benar, nyuri itu nggak baik. Terlepas dari dia melakukan itu apa enggak. Tapi yang dia sampaikan itu benar. Jadi kamu juga nih logical fallacy. Cepet aja. Terus nomor 14, baper. Sedikit-sedikit baper. Sedikit-sedikit kita baper. Udah cukup teman-teman. Namanya logika itu nggak bisa bersatu dengan perasaan. Sulit. Mungkin dalam 1-2 kasus bisa, tapi sulit. Teman-teman menangkan perasaan, logika teman-teman tumpul. Teman-teman menangkan logika, perasaan teman-teman tumpul. Silahkan cek. Teman-teman main-main sama perasaan, ini kadang-kadang nggak logis. Tapi kalau teman-teman menangkan logika, ini untuk mencapai cita-cita saya 10 tahun ke depan, rasa sakit, rasa kecewa, rasa dikucilkan, itu habis semua, nggak ada waktu. Karena kita logis, kalau memang begini berarti, oke, saya habiskan jatah gagal saya saat muda. Sakit sih dikucilkan, sakit sih dijauhi karena terlihat berbeda, but that's it, itu yang harus saya terima. Karena sekarang bolehlah dianggap berbeda, tapi tunggu 3-4 tahun lagi. Saya akan tertawakan mereka karena mereka semua terlihat sama. Logis. Jadi kita jangan mau baper dalam melihat segala sesuatu. Menangkan dulu logikanya, ini logis nggak? Meskipun kita suka, meskipun kita senang. Menangkan dulu logika. Terakhir, benar karena terkenal. Nah, ini yang sering banget nih terjadi di kita. Kalau udah YouTuber dengan follower sekian puluh juta yang ngomong, ini benar salah urusan ketiga. Yang penting, ini orang yang udah subscribernya banyak nih yang ngomong. Ayo teman-teman lihat, yang dia omongin benar apa enggak. Bukan karena terkenal, bukan. Karena sekarang mungkin terkenal, tapi nanti di generasi Z mungkin terkenal, tapi nanti di generasi Alpha terkenal apa enggak? Belum tentu. Nanti akan keluar manusia-manusia terkenal baru. Kalau kita ngikutinnya manusia berganti, people change. Tapi kalau kita ikutinnya nilai, ini manusianya berganti, nilai nggak akan berubah. Jadi pastikan, ngelihat segala sesuatu, meskipun yang ngomong itu terkenal, cek, ini benar nggak yang diomongin? Cek datanya, cek, ini masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih bahwa good looking itu membuat kita merasa insecure, jadi apa yang diomongin, ya benar aja semuanya. Ketika kita berpegang pada mengamini semua narasi yang beredar saat ini di sosial media dengan logical fallacy, anak muda Indonesia pelan-pelan critical thinking-nya naik satu-satu. Nggak gampang tersulut dengan isu-isu nggak penting, itu nggak gampang. Saya pikir demikian. Semoga ada hal baik yang diambil. Silakan, Nas. Oke, menarik sekali jawaban dari Kak Sherly. Jadi banyak banget nih yang dari kemarin-kemarin masih mikir good looking itu segalanya. Padahal udah dipatahkan dengan Kak Sherly bahwa kecantikan dan kegantengan itu subjektivitas. Kalaupun yang bilang followers-nya banyak, kita harus tetap cari validitasnya itu. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Kemudian ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita ini dari Kurotu Aini. Ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kualitas diri sendiri agar bisa bersaing di masa depan. Nih, gimana tuh Kak Sherly? Bagaimana meningkatkan kualitas gimana diri caranya? Sendiri? Ya, bagaimana meningkatkan kualitas diri sendiri supaya bisa bersaing di masa depan. Tadi sebenarnya udah kejawab. Bicara tentang masa depan, ini bicara persiapan teman-teman. Karena kesempatan di masa depan itu lebih senang datang pada mereka yang bersiap. Kalau ada rumus umum kesuksesan,
itu momentum ditambah persiapan. Sukses sama dengan momentum tambah persiapan. Ini sukses ini kita bisa artikan karena sukses ini menurut A sukses belum tentu menurut B sukses. Tapi secara umum sukses apapun itu ini tentang momentum dan persiapan. Kalau momentum itu dua, satu kita tunggu, dua kita buat. Kenapa harus ada yang ditunggu dan dibuat? Bolehlah kita bisa membuat momentum. Betul, anak muda itu adalah kredonya create, bukan lagi waiting. Buat, bukan lagi menunggu. Tapi ada momentum yang itu melibatkan banyak banget variabel. Nggak bisa kita buat. Contoh, pemilihan presiden 5 tahun sekali. Itu banyak banget variabel. Itu momentum yang bisa kita buat. Munculkan fire in the belly, munculkan itu dari kita umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Nggak perlu nunggu 25 tahun dulu misalnya untuk memunculkan krisis itu. Maka sisa waktu 4 tahunnya udah kita buat momentumnya dari tahun 21. Jawab 4 pertanyaan tadi di umur 21, the rest will be productivity misalnya. Jadi sesuatu yang sifatnya nggak melibatkan banyak variabel, momentumnya bisa kita ciptakan. Dan ini ranahnya anak muda. Tapi kalau persiapan, ini tentang dua hal. Ini tentang keputusan dan tentang kemauan. Teman-teman udah berkeputusan atau belum untuk melakukan persiapan di diri sendiri? Teman-teman udah berkemauan atau belum mengenal diri sendiri? Karena bicara tentang improvement diri sendiri, ini orang yang bisa mengimprove dirinya adalah orang yang paling kenal dengan dirinya sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengimprove sesuatu yang kita nggak tahu bahwa kita kurang di situ. Benar nggak? Misalnya nih, Sally kurang dalam hal menulis misalnya. Sally nggak tahu kekurangan Sally adalah menulis, maka Sally nggak mungkin mengimprove itu. Maka orang yang bisa meningkatkan kualitasnya di masa depan adalah orang yang kenal dengan dirinya. Orang yang kenal dengan dirinya adalah orang yang sering ngetes dirinya. Saya ini bagus nggak ya dalam hal ini? Saya ini kekurangannya di mana ya? Bukan untuk insecure, tapi untuk segera tahu siapa diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, ini segera dijawab dua hal ini, kesempatan yang masih tersisa apa, dan tantangannya apa. Karena kalau kita tahu kesempatan yang masih tersisa adalah, ya kita lahir, misalnya Sally lahir dengan tinggi yang memang segini, ini karena Sally duduk, tapi kalau Sally berdiri, tinggi Sally ini sangat di bawah standar, begitulah kurang lebihnya. Nggak mungkin Sally jadi pilot, benar nggak? Nggak mungkin jadi pramugari yang punya standar tinggi sekian, nggak mungkin. Jadi kita lihat kesempatan yang masih ada. Nggak perlu menangisi sesuatu yang udah nggak bisa kita ubah. Segera fokus pada sesuatu yang masih bisa kita ubah, teman-teman. And that's it. Segera kenali diri teman-teman dengan analisa SWOT, maka siap-siap, putuskan, kasih kemauan yang luar biasa, bahwa saya kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan masih punya kesempatan di sini, saya punya waktu 3 tahun untuk memperbaiki semuanya, maka ke depan kualitas teman-teman bisa dipastikan akan meningkat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, sudah selesai pertanyaan terakhir kita. Kita sudah sampai di penghujung inti webinar ini. Mungkin dari Kak Sally ada yang ingin diucapkan sebagai closing statement atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk kami-kami yang hadir saat ini. Persilahkan, Kak. Pada akhirnya teman-teman, tua muda itu bukan lagi tentang usia. Tua muda itu adalah tentang pilihan sikap. Kita ingin menjadi manusia yang pesimis atau menjadi manusia yang optimis. Tua muda itu bukan lagi tentang seberapa banyak sudah kita dikasih kesempatan hidup, umur kita berapa, bukan. Tua muda itu ditentukan dari pilihan sikap. Kita ingin terus berada pada keraguan-raguan atau melihat ke depan dengan penuh harapan. Kita ingin terus ragu-ragu dalam membuat keputusan atau yakin dalam mengambil tindakan. Yang jelas kita akan tua, setua keputusasaan kita, dan kita akan muda, semudah harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita melihat segala sesuatu, dan kita akan muda, semudah optimisme kita melihat ke depan. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil, membuat keputusan, dan kita akan muda, semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda, teman-teman. Terakhir, saya sedikit mengulang, jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Karena hidup kita ini singkat dan cuma satu kali. Pastikan kita mengisi waktu ini dengan penuh arti. Ke depan, sudah pasti akan ada yang berubah, ke depan akan ada yang bertahan. Ini tentang konsistensi yang tadi kita bahas. Tapi satu hal yang pasti, teman-teman, bahwa harapan, cita-cita,
dan keinginan itu harus terus diperjuangkan. Kalau hanya ada 100 anak muda Indonesia saat ini yang ingin ada perubahan ke depan dalam hal apapun, maka pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 100 orang itu. Amin. Kalaupun hanya ada 10 orang anak muda Indonesia yang saat ini ingin perubahan ke depan menjadi lebih baik dalam hal apapun, pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 10 orang itu. Dan kalaupun hanya ada 1 orang anak muda di Indonesia saat ini yang ke depan ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal apapun, maka pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agen of change itu. Saya pikir demikian. Semoga ada hal baik dan positif yang bisa teman-teman ambil. Yang nggak baik tinggalkan aja bersama Sherly. Terima kasih teman-teman. Sherly serahkan pada Agnes. Silakan Mas. Oke, baiklah hadirin yang berbahagia. Akhirnya sesi tanya jawab sudah selesai dan closing statement juga sudah disampaikan oleh Kak Sherly. Itu artinya saya selaku moderator akan pamit undur diri. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sherly karena sudah mau berbagi ilmu dengan kami, sangat luar biasa sekali manfaatnya. Oke, baiklah untuk rangkaian acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ading selaku MC. Terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Shirley dan Agnes sudah menyampaikan beberapa kata ya. Wah, gila banget tadi. Keren banget ya kata-katanya, materinya juga sangat-sangat bermanfaat juga buat kita gitu kayak tadi. Aduh, pokoknya tadi udah sampai speech tadi ngelihatnya juga sampai aduh ini wah bener banget nih kayak gini ya materinya. Jangan lupa untuk diisi link kehadirannya situ agar nanti kita bisa proses untuk link sertifikatnya ya. Habis itu jangan lupa jangan leave grupnya agar kita bisa memberikan link sertifikatnya biar kalian bisa mengunduhnya dengan gampang juga gitu ya. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau dapat reward dari kita, jangan lupa untuk bikin sekreatif mungkin di story Instagram boleh tentang apa aja, tentang webinar ini, rangkuman kayak atau tentang quotes-quotes yang tadi kayak contohnya sejarah nggak akan pernah mencatat seorang penonton, tapi sejarah akan selalu mencatat seorang pemain di atas rata-rata. Itu keren banget. Terus ada ketika kita tidak punya definisi, siap-siap orang lain yang akan mengisi definisi kita. Tuh keren banget. Habis itu tadi yang ketika kita bergaul sama orang-orang yang jual parfum, kita juga ikut wangi juga. Terus abis itu kita kalau misalkan bergabung sama 5 orang koruptor, kita akan jadi koruptor yang ke-6 gitu. Itu kan bisa menjadi referensi kalian untuk nge-share apa namanya pengalaman kalian nanti yang buat kita kasih reward gitu ya. Intinya jangan leave group agar kita bisa ngasih link untuk download sertifikatnya. Dan jangan leave juga karena kita akan mengasih info-info tentang webinar kita selanjutnya. Nah, mungkin sampai sini dulu acara kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat Kak Shirley dan Agnes juga udah menemani kita sepanjang jalan ini. Ya, buat semuanya terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Selamat sore. Sampai jumpa.